Baik Pak, ya pada prinsipnya umat Islam itu memakai perhitungan baik syamsiah maupun komariah. Kita menggunakan penanggalan dengan sistem yang berdasar pada peredaran bulan komariah dalam urusan-urusan ibadah dan syiar-syiar kepada Allah. Dan ini ada hikmahnya tersendiri. Misalnya puasa, kenapa bulan Ramadan itu atau juga haji itu kita mengikuti penanggalan yang sifatnya komariah berdasarkan perhitungan bulan. Ya, ini keadilan Allah dan hikmah yang agung ya. Kalau puasa itu ikut bulan secara syamsiah, kalender Masehi misalnya ditetapkan bahwa puasa itu dilaksanakan pada bulan Juni setiap tahun, ini akan menjadi tidak seimbang antara belahan bumi selatan dengan belahan bumi utara. Di belahan bumi utara ya bulan Juni misalnya itu sedang musim panas berarti, maka puasanya panjang. Di belahan bumi selatan dia sedang musim dingin, puasanya pendek. Nanti orang rame-rame selama bulan puasa migrasi ke belahan bumi selatan gitu. Tapi karena dia itu digilirkan oleh Allah ya, bergerak terus yang namanya penanggalan komariah itu berbanding perhitungan matahari. Karena bergerak terus perhitungan komariah itu cek siap. Jadi karena Allah itu menetapkan puasa kita misalnya itu sesuai penanggalan komariah, maka kita jadi bulan Ramadannya itu di belahan bumi utara, belahan bumi selatan ya bergilir saja, panjang dan pendeknya, tapi terus Allah menjadikannya sebagai sebuah keadilan. Tapi misalnya kita tetap menggunakan peredaran matahari dalam ibadah harian. Yang namanya sholat, waktu sholat itu kan tetap pakai perhitungan matahari. Jadi patokannya matahari. Jadi umat Islam itu tidak ada masalah dengan dua jenis kalender. Kalender matahari pun kita pakai, kalender bulan pun kita pakai. Kita memiliki perhatian pada kedua hal tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwa matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang memprihatinkan juga kalau sekarang ada kalender-kalender yang mulai menghapus penanggalan hijriyah dari kolom yang ada di dalam kalender tersebut. Ini akan menyulitkan kita karena kita memerlukan kalender hijriyah ini untuk perhitungan ibadah-ibadah yang bulanan, misalnya Ayyamul Bid gitu ya. Misalnya nanti masuk puasa, Idul Fitri, musim haji dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan kita tetap bisa mendapatkan kalender-kalender yang bisa mencantumkan dua hal itu. Ada juga kalender-kalender yang sekarang terbit, menarik juga bahwa ada yang hijriyahnya yang besar, kalender miladiyahnya yang kecil gitu ya, kalender Masehinya yang kecil. Ini juga bisa dipakai asalkan membiasakan diri, karena kalau tidak terbiasa nanti bingung, oh sekarang tanggal berapa gitu ya, itu agak lebih merepotkan juga. Nah, persoalan di kalender hijriyah diantaranya memang karena kalender hijriyah ini dalam menentukan hal-hal tertentu terikat kepada hadis yang masih ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah dimaknai secara letterlek ataukah secara isyarat. Misalnya apakah menentukan masuknya Ramadan itu harus selalu dengan ru'yatul hilal, harus selalu dengan melihat terbitnya bulan sabit, bulan baru. Nah, ini kan masih dalam perbedaan pendapat sehingga kadang-kadang mengawali bulan Ramadan bisa terjadi perbedaan di kalangan umat Islam. Ini kan kalender hijriah ini agak merepotkan kalau dipakai misalnya untuk penerbangan gitu ya. Kita take off tanggal 30 Sya'ban. Ternyata di sana sudah tanggal 1 Ramadan gitu ya. Itu repot gitu. Nah, itu memang tidak untuk seperti itu peruntukannya. Betul-betul yang namanya kalender hijriah ini kita gunakan untuk syiar-syiar ibadah kita. Jadi bagi umat Islam tidak ada persoalan tentang penggunaan dua kalender itu. Kita berharap mudah-mudahan dua kalender ini tetap tersedia bagi kita, karena kita senantiasa juga akan perlu terhadap kalender-kalender hijriah ini untuk syiar-syiar bulanan dan kalender miladiyah untuk perhitungan berbagai hal sehari-hari, termasuk juga tadi ibadah harian kita pun melakukannya kita berdasarkan matahari. Wallahu a'lam bishawab.